Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Aprianti dari jurusan Geografi, Prodi Pendidikan Geografi ICP. Di video ini saya akan menjelaskan tentang alat-alat meteorologi dan klimatologi. Dan sebelum saya menjelaskan tentang alat-alat meteorologi dan klimatologi ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu meteorologi dan klimatologi. Meteorologi yaitu ilmu yang mempelajari masalah atmosfer, misalnya suhu, angin, dan berbagai sifat fisika dan kimia atmosfer lainnya yang digunakan untuk keperluan perkiraan cuaca di suatu tempat secara khusus dan di seluruh dunia secara umum. Sedangkan klimatologi yaitu ilmu yang membahas mengenai sifat iklim di suatu tempat, baik iklim di Indonesia ataupun di seluruh dunia yang memiliki pengaruh dengan aktivitas manusia. Klimatologi juga mencari gambaran dan penjelasan mengapa iklim dan cuaca di berbagai tempat di bumi dapat berbeda dan apa hubungan iklim terhadap kehidupan manusia. Nah, perbedaan mendasar pada kajian meteorologi dan klimatologi ini adalah meteorologi fokus mengkaji pada proses di atmosfer, sedangkan klimatologi lebih mengkaji hasil akhir dari sebuah proses pada atmosfer. Selanjutnya, penjelasan alat-alat meteorologi dan klimatologi. Yang pertama, actinograph bimetal. Actinograph bimetal berfungsi sebagai alat pengukur atau pencatat secara otomatis intensitas radiasi matahari. Actinograph menggunakan dua logam bimetal sebagai sensor, sehingga alat ini dinamakan actinograph bimetal. Awal operasi alat ini dimulai pada pukul 6 pagi waktu setempat atau saat matahari belum bersinar. Bagian-bagian utama dari actinograph bimetal yaitu terdapat sensor yang terdiri dari masing-masing dua strip bimetal, ada yang bercat hitam dan putih. Yang kedua, glass dome untuk mentransmisikan 90% energi elektromagnetik. Yang ketiga, terdapat plate pengatur bimetal, mekanik pembesar, tangkai dan pena pencatat, drum clock atau silinder berputar yang dilengkapi dengan kertas pias. Yang terakhir yaitu pengatur atau rata-rata air yang terdiri dari kontainer silika gel, yaitu untuk menyerap uap air agar tidak terjadi kondensasi pada permukaan glass dome. Terdapat juga bagian dasar dan penutup atau cover. Yang kedua yaitu Campbell Stokes. Alat ini berfungsi untuk mencatat lamanya penyinaran matahari. Satuan dari intensitas dan lama penyinaran matahari adalah persen atau jam. Bagian-bagian utama dari Campbell Stokes. Yang pertama yaitu bola kecil yang umumnya berukuran 96 mm. Yang kedua yaitu plate logam sebagai tempat kartu pencatat atau kertas pias, dan sebagai penyangga tempat bola kaca pejal yang dilengkapi dengan skala dalam derajat yang sesuai dengan derajat lintang bumi. Selanjutnya bagian penyangga atau stand. Lalu ada bagian dasar yang dapat di-leveling, skrup penyangga untuk memperoleh posisi horizontal dan arah utara sebenarnya. Berikutnya yaitu kertas pias. Kertas pias terdiri dari 3 jenis menurut letak matahari. Yang pertama, lengkung panjang, yang digunakan pada 11 Oktober sampai 28 Februari. Yang kedua, kertas pias yang lurus, yang digunakan pada 11 September sampai 10 Oktober atau 1 Maret sampai 10 April. Yang ketiga yaitu lengkung pendek, yang digunakan pada 11 April sampai dengan 10 Agustus. Kertas pias yang terbuat dari karton berwarna gelap yang mudah terbakar dan berfungsi sebagai indikator lamanya penyinaran matahari di bumi. Kertas pias juga dilengkapi dengan skala jam. Masing-masing kertas pias memiliki fungsi yang sama, namun tujuannya hanya untuk menyesuaikan letak kedudukan matahari. Cara pengamatan Campbell Stokes. Yang pertama, Campbell Stokes diletakkan di ruang terbuka dengan fondasi beton di bawahnya. Alat ini diletakkan di atas ketinggian 120 cm.
Alat ini akan menyerap sinar matahari lalu memfokuskannya pada satu titik pada kertas pias. Fokus cahaya tersebut akan membakar kertas pias. Efeknya tidak seperti kertas yang terbakar api, akan tetapi hanya memberikan efek berlubang pada kertas. Kertas bias terbakar dapat menunjukkan lamanya intensitas matahari. Lamanya intensitas matahari dapat dilihat dari skala jam yang tersedia di kertas pias. Panjangnya lubang pada kertas pias disinkronkan dengan skala jam, maka kita dapat melihat berapa lama cahaya matahari bersinar. Selanjutnya yaitu termometer tanah atau soil thermometer, berfungsi untuk mengukur suhu tanah. Suhu tanah dapat memberikan banyak informasi yang bermanfaat terutama pada pemetaan dari waktu ke waktu. Pengamatan suhu tanah umumnya dilakukan pada kedalaman 5, 10, 20, 50, dan 100 cm. Pengukuran suhu tanah dilakukan pada tanah berumput maupun tanah yang terbuka atau tanah gundul. Nah, perbedaan antara termometer tanah yang berumput dan tanah yang terbuka atau tanah gundul yaitu pada tanah yang berumput diasumsikan sebagai tanah yang bervegetasi, sedangkan tanah yang terbuka atau tanah gundul diasumsikan sebagai tanah yang tidak bervegetasi. Jam pengamatan alat ini yaitu jam 7.30, 13.30, dan 18.30 waktu setempat. Alat selanjutnya yaitu cup counter anemometer. Alat ini digunakan untuk mengukur kecepatan rata-rata angin pada ketinggian yang telah ditentukan. Data yang dihasilkan berupa kecepatan rata-rata angin pada ketinggian tersebut dalam satuan kilometer per jam. Di stasiun klimatologi dipasang 3 buah cup counter anemometer dengan ketinggian 0,5 meter, 2 meter, dan 6 meter. Dalam pengamatan agroklimat, cup counter anemometer diamati pada jam 7.00, jam 7.30, jam 10.00, jam 13.30, jam 14.00, jam 16.00, dan jam 17.30, dan jam 18.00 waktu setempat. Saat terdapat angin, tenaga geraknya akan memutar cup baling-baling. Putaran tersebut diteruskan ke counter berupa pertambahan nilai pada angka-angka counter. 3 kali putaran penuh, nilai pada counter akan bertambah sebesar 0,01. Alat ukur ini terdiri dari 3 cup kerucut yang berhubung pada sebuah batang yang berputar. Putaran cup yang setara dengan kecepatan angin kemudian ditransmisikan ke sebuah penghitung yang menunjukkan kecepatan angin dalam kilometer. Yang terakhir yaitu penakar hujan otomatis tipe Hellman. Penakar hujan otomatis tipe Hellman ini yaitu penakar hujan yang dapat mencatat sendiri. Badannya berbentuk silinder, luas permukaan corong penakarnya 200 cm3. Tingginya antara 100 sampai dengan 120 cm. Alat ini termasuk jenis alat penakar hujan recording atau alat yang dapat mencatat. Alat ini akan mendapat data jumlah curah hujan yang jatuh pada periode dan tempat-tempat tertentu. Pengamatan curah hujan dilakukan setiap hari pada jam-jam tertentu, meskipun cuaca dalam keadaan cerah ataupun dalam keadaan musim kemarau. Jika terjadi hujan, air masuk ke corong. Air mengalir ke tabung pelampung melalui selang dan mengangkut pelampung. Pena yang terhubung ke pelampung merekam data ke kertas pias. Kertas pias berputar seirama dengan gerakan clock drum. Sekian penjelasan mengenai alat-alat meteorologi dan klimatologi. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan kepada siapa saja yang menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.